Saya mau mengatakan kepada Presiden Republik Indonesia supaya memulihkan harkat dan martabat serta nama baik daripada bere saya, bere kami Simanjuntak. Halo teman-teman, untuk pertama sekali pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Simanjuntak, ajukan 3 permintaan kepada Presiden Republik Indonesia. Apa itu ya? Ini dia cuplikan videonya. Saya mau mengatakan kepada Presiden Republik Indonesia supaya memulihkan harkat dan martabat serta nama baik daripada bere saya, bere kami Simanjuntak, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Itu harus dipulihkan. Kami punya kepentingan di situ. Yang kedua, angkat dia menjadi pahlawan kepolisian dan jadikan rumah dinas itu jadi rumah museum tentang bagaimana kejahatan kepolisian supaya dikenang oleh masyarakat Indonesia sampai selama-lamanya bahwa tidak ada lagi kejahatan seperti itu. Yang ketiga, berikan kompensasi kepada ayah ibunya. Itulah permintaan saya. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan cuplikan video dari pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin, yang mengajukan 3 permintaan kepada Presiden Republik Indonesia. Apa itu? Yang pertama, beliau meminta supaya memulihkan harkat dan martabat serta nama baik dari bere saya, bere kami Simanjuntak Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat itu harus dipulihkan. Sambil menangis dan meneteskan air mata, terharu dan sedih saya menonton video ini teman-teman. Memulihkan nama baik almarhum Brigadir Joshua sangat perlu teman-teman. Dasarnya apa? Karena sempat dituduhkan kepada almarhum Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Sekalipun tuduhan pelecehan seksual tersebut sudah dihentikan dan diumumkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polisi Andirian karena tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga perkara ini dihentikan penanganannya. Teman-teman, nama Brigadir Joshua harus dipulihkan karena yang pertama tadi dituduhkan melakukan pelecehan kepada Putri Chandrawati dan sempat juga dituduhkan pengancaman kepada Putri Chandrawati. Yang ketiga, sempat dituduhkan menembak polisi dengan polisi padahal bukan tembak menembak, tapi almarhum Brigadir Joshua yang ditembak rupanya. Oleh sebab itu teman-teman, nama baik almarhum Brigadir Joshua harus dipulihkan sebagaimana permintaan dari tim kuasa hukum Bapak Kamarudin Simanjuntak. Oleh sebab itu teman-teman, nama baik almarhum Brigadir Joshua harus dipulihkan. Kenapa? Karena nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Itu dari Amsal 22 ayat 1. Yang kedua, permintaan pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua kepada Presiden Republik Indonesia, angkat dia atau almarhum Brigadir Joshua menjadi pahlawan kepolisian dan jadikan rumah dinas itu tempat kejadian perkara menjadi rumah museum. Itu perlu supaya bagaimana tentang kejahatan kepolisian supaya dikenang oleh masyarakat Indonesia bahwa tidak ada lagi kejahatan seperti itu. Kenapa diangkat sebagai pahlawan kepolisian? Karena dia mengalami kematian saat bertugas menjadi ajudan Kadipropam, yaitu Irjen Verdi Sambo. Teman-teman, kalau misalnya almarhum Brigadir Jo meninggal di medan pertempuran atau perang, mungkin keluarga atau orang tua sudah siap karena
berjuang di tengah-tengah tugas. Ini bertugas iya, tapi disiksa, ditembak, bahkan dianiaya, sangat sulit diterima, ya. Ibarat almarhum Yosua seperti bunga yang sudah mulai mekar, tiba-tiba gugur. Ini sangat membuat keluarga sedih dan histeris, seperti tidak terima karena anak mereka diperlakukan seperti itu. Yang ketiga, permintaan atau pengajuan kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, supaya memberikan kompensasi kepada kedua orang tua almarhum Brigadir Yosua. Karena kedua orang tuanya, ayah dan ibu almarhum Brigadir Yosua, berjuang menyekolahkan, bukan karena orang mampu, tapi orang yang sangat sederhana. Saya masih ingat di beberapa video ketika ibunda yang terkasih, Ibu Rosti Simajuntak, menangis di depan jenazah sambil memanggil, "Anakku yang baik, bukan karena kita orang kaya, orang hebat, tapi kita berjuang sama-sama. Kita orang sederhana, orang miskin, anakku," sambil menangis teman-teman. Begitu pilu hati ini mendengar jeritan ibu yang terkasih. Ibu Rosti juga menyebutkan, "Kita berjuang sama-sama anakku, supaya kamu bisa seperti ini." Ini menunjukkan bahwa keluarga ini adalah orang yang sangat sederhana, bukan orang yang kaya, tapi orang yang berjuang bagaimana supaya anak-anaknya ini maju menyekolahkan sampai selesai. Saya tahu teman-teman bahwa ibunda yang terkasih, Ibu Rosti Simajuntak, adalah seorang guru. Ya, kita tahu berapa per bulan yang disampaikan oleh Ibu Irma Huta Barat. Artinya bukan karena banyak uang Bapak Ibu teman-teman, tapi itulah ciri atau keinginan orang tua berjuang untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya sampai dia berhasil. Itulah kerinduan orang tua almarhum Brigadir Joshua. Saya teringat ada lagu Batak, "Anak koki dohamuraun dia", bahwa kekayaan kita itu sebagai orang tua adalah anak-anak. Ketika kita bisa membuat dia sekolah tinggi dan sampai berhasil, itulah harta yang terindah bagi orang tua. Lagu itulah yang dihidupi oleh orang tua almarhum Brigadir Yosua, siang malam bekerja supaya bisa anak-anak sekolah sampai berhasil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih.